Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat bertemu kembali di dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Kembali lagi nih bersama saya Nindi yang akan membawakan informasi serta pengumuman penting dan kabar gembira untuk jemaat semuanya. Nah, nggak kerasa ya kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Juni ini. Tentunya kita bersyukur kita boleh merasakan berkat-berkat Tuhan yang sungguh luar biasa yang boleh kita terima sampai hampir akhir bulan ini tentunya. Oke, nah sudah siap untuk mendengarkan informasi dan pengumuman penting untuk jemaat semuanya? Sudah ya tentunya. Nah, untuk informasi yang pertama, ibadah kita sementara masih dalam format online ya. Kita masih terus berdoa, terus berharap semoga kita segera boleh melaksanakan ibadah reguler. Nah, untuk informasi yang kedua, bagi jemaat dihimbau untuk tetap jaga diri dan jaga kesehatan. Jangan lupa untuk menggunakan masker di mana aja dan kapan aja tentunya. Ada informasi nih untuk jemaat yang tinggal di Salatiga, bagi siapapun yang tidak menggunakan masker akan dikenakan sanksi. Jadi jangan lupa untuk tetap taat pada protokol kesehatan dari pemerintah. Untuk informasi yang ketiga, ada kabar gembira nih dari jemaat keluarga Bapak Andi dan Ibu Hilda atas kelahiran putra pertamanya yang bernama Mikhael Dominik Rianto yang lahir pada tanggal 20 Juni 2020. Luar biasa nih untuk keluarga Bapak Andi dan Ibu Hilda yang akhirnya doanya dijawab oleh Tuhan. Kita ada kabar gembira juga nih dari saudara kita, Rio dan Ika yang kemarin tanggal 20 Juni 2020 baru saja melangsungkan pemberkatan pernikahan kudus di Hotel Laras Asri yang dilayani langsung oleh Pastor Samuel Saputra. Kami mengucapkan selamat berbahagia dan selamat menempuh hidup baru untuk Rio dan Ika ya. Nah, untuk informasi yang keenam, jangan lupa untuk follow Instagram @fathershousecc atau kita juga ada akun YouTube. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kita yaitu AFGF Father's House Salatiga. Nah, nanti di sana jemaat akan mendapatkan informasi, pengumuman penting dan tentunya ibadah yang selalu memberkati kita. Untuk informasi yang terakhir, minggu depan kita akan melaksanakan ibadah perjamuan kudus. Jemaat bisa mempersiapkan untuk roti ataupun cookies dan juga anggur ataupun teh. Nah, nanti jemaat kita boleh bersama-sama minggu depan melaksanakan ibadah perjamuan kudus secara online. Oke, itu tadi informasi, pengumuman, dan kabar gembira yang tentunya dapat saya berikan kepada jemaat semuanya. Semoga bermanfaat ya untuk semuanya. Nah, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran untuk boleh merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita mau nyanyi lagu, pasti kalian udah tahu nih. I love you Jesus. Shalom, luar biasa kita baru saja menyaksikan anak-anak yang memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan luar biasa. Mereka lahir di mana? Di sebuah keluarga. Saudara kekasih Tuhan,
Ketahuilah bahwa hari-hari ini, di tengah masa-masa seperti ini, ada satu hal, ada maksud Tuhan untuk mengembalikan semuanya. Dan ada satu yang Tuhan kembalikan, yaitu hubungan di dalam keluarga. Saya bersyukur bahwa di tengah masa susah seperti ini, mau tidak mau banyak keluarga berkumpul bersama. Yang di masa lalu mereka bekerja, mereka sibuk sendiri-sendiri, beberapa saat mereka harus berkumpul di dalam keluarga. Institusi pertama yang Tuhan buat adalah keluarga. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, ketahuilah bahwa hari ini kita diminta untuk memperhatikan tentang keluarga. Bahkan pemerintah memberikan surat edaran, memberikan penjelasan betapa pentingnya keluarga di tengah masa-masa sulit di pandemi ini, di masa-masa pandemi ini. Keluarga itu adalah maunya Tuhan. Institusi pertama yang Tuhan buat di muka bumi adalah keluarga. Dari sinilah Tuhan merindukan terpancar kemuliaan, gambar dan rupa Allah, image Tuhan, itu muncul di tengah-tengah dunia ini lewat keluarga. Tapi hari-hari ini banyak tantangan yang terjadi. Banyak tantangan yang terjadi. Banyak hal. Dan salah satunya adalah tentang kekudusan. Banyak sekali keluarga-keluarga dihancurkan. Anak-anak mereka dihancurkan. Bahkan suami istri mengalami perpecahan. Terjadi perzinahan, perselingkuhan, bahkan sampai kepada perceraian. Ketahuilah bahwa Tuhan merindukan keluarga yang kuat. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anak tadi harus bertumbuh dalam keluarga yang cinta Tuhan. Bertumbuh dalam kasih, dalam sukacita, ada damai dan atmosfer keluarga yang Tuhan mau ada di tengah-tengah keluarga. Dan ketika anak-anak ini bertumbuh, di masa besarnya mereka akan menjadi berkat. Dan ketika mereka berkeluarga, mereka akan memberkati keluarga mereka. Dan keluarga mereka akan menjadi berkat. Nah, untuk itulah ketika saya membaca apa yang pemerintah berikan, surat dari pemerintah, dikatakan bahwa inilah waktunya keluarga bersama-sama menghadapi tantangan di dunia ini. Yang pertama adalah kekudusan. Yang kedua adalah attitude atau etika yang sudah hilang. Banyak orang-orang generasi muda bahkan bukan hanya generasi muda, tapi banyak keluarga, suami istri yang tidak memiliki etika dalam bersosial, dalam melakukan banyak hal. Kita sudah tahu di sosial media banyak sekali orang-orang yang melanggar aturan dan segala macam, dan mereka bangga akan hal itu. Tapi ketahuilah, bahkan pemerintah Indonesia pun mencantangkan Hari Keluarga Nasional supaya kita kembali berpikir, kita kembali hati kita untuk membangun keluarga. Ada satu ayat di dalam Yosua pasal 24 ayat 15. Yosua berkata begini, kamu boleh mau beribadah sama siapapun, kepada siapa kamu mau beribadah, tapi kami dan seisi rumah kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan hari ini, mari kita sama-sama membangun keluarga. Mari kita sama-sama kembali. Anak muda, kalau engkau memiliki kepahitan, memiliki luka, memiliki kejengkelan, ingatlah, musuhmu bukan orang tuamu, musuhmu bukan orang-orang di sekitarmu, tapi ada satu oknum, yaitu setan yang ingin menghancurkan keluarga, karena dia tahu bahwa lewat keluarga akan banyak hal yang dia bisa lakukan. Kalau keluarga hancur, maka dunia akan hancur. Saya bersukacita hari ini kita bisa melihat anak-anak memuji Tuhan. Mari kita bangun keluarga, kita kuatkan hati kita, kita siapkan hati kita. Dan hari ini persiapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah ini, menyembah Tuhan dan menerima pesan Tuhan, hati Tuhan untuk kita semua. Bahwa bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan rohnya Tuhan, kita bisa melakukan semuanya. Mari kita bangun keluarga, supaya bangsa ini akan semakin kuat. Karena keluarga yang kuat akan membuat bangsa ini kuat. Dan saya percaya Tuhan akan menyertai keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Maukah sama-sama pagi ini kita bersepakat untuk tidak menyerah dalam kondisi sesulit apapun. Karena satu hal, kita punya Allah yang besar. Di dalam Dia ada kekuatan, di dalam Dia ada pengharapan, di dalam Dia ada kemenangan, di dalam Dia janjinya ya dan amin. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, ada kemenangan, ada pengharapan di dalam-Mu. Ku percaya janji-Mu dan sekarang kami percaya Tuhan, dalam-Mu ada Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Percaya janji-Mu ajaib,
Shalom jemaat Father's House yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini saya sedang ada di Tingkir, lokasi di mana hari ini saya berdiri. Ini keren sekali. Ya, tepatnya di exit tol Salatiga, Tingkir. Di belakang saya ini ada 3 gunung, ada 4 gunung sebenarnya. Ya, itu Gunung Telomoyo yang sana. Kemudian Gunung Andong, Gunung Merbabu. Keren banget. Dan ujung sana Merapi yang hari Minggu kemarin 2 kali meletus, itu agak sedikit mungkin asapnya masih kelihatan begitu ya di belakang sana. Dan di bawah sini kelihatan para penuai-penuai sedang memanen padi yang memang sudah menguning dan siap untuk dituai. Hari ini saya punya pesan yang sangat kuat sekali. Ya, tadi malam ketika saya berdoa untuk menyampaikan pesan ini buat saudara, saya tidak bisa tidur hampir semalaman. Ya, paling tidak rohnya saya ini awakening. Ya, rohnya saya ini bangun. Susah sekali untuk saya bisa terlelap tidur tadi malam itu. Karena pesan yang Tuhan berikan yang saya ingin sampaikan hari ini buat saudara. Pesan hari ini, minggu ini buat jemaat Tuhan di Salatiga dan juga di berbagai pulau, provinsi di seluruh Indonesia yang mengikuti program ibadah online ini. Diambil dari Zakaria pasalnya yang keempat. Mari saudara, bersama dengan keluarga di ruang tamumu, siapkan Alkitab saudara, dan kemudian siapkan catatan juga untuk saudara mencatat pesan Tuhan hari ini yang saya percaya ini fresh, betul-betul Roh Kudus berikan ini dalam pasalnya yang keempat, Zakaria. Saya akan bacakan demikian dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, kemudian baru setelah itu kita akan bahas beberapa poin, beberapa pesan inti yang Tuhan katakan dari ayat-ayat ini. Dikatakan demikian, datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu. Lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, 1 di sebelah kanan tempat minyak itu, dan 1 di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini tuanku? Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak tuanku. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya. Zerubabel inilah bupati Yehuda, ya. Dikatakan bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Garis bawahi kata itu. Dari ayatnya yang ke-6 ini, saya ingin saudara perhatikan pesan Tuhan ini. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel, engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Terjemahan bahasa Inggris dipakai kata grace, grace. Jadi kata bagus di situ dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dipakai kata grace, kasih karunia, kasih karunia. Garis bawahi kata itu sekali lagi, ayat yang ke-8. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui
bahwa akulah Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Wow. Ini penglihatan diberikan kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria adalah nabi-nabi kecil yang diutus kepada bangsa Israel, bangsa Yehuda, yang mereka baru keluar dari pembuangan di Babel. Mereka ditawan di Babel selama 70 tahun, dan kemudian mereka diutus kembali ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk membangun kembali kota Yerusalem, tembok kota Yerusalem yang sudah hancur dan roboh, pintu-pintu gerbang kota, pintu gerbang bait suci yang terbakar dan roboh semuanya. Nah, Zerubabel ini adalah bupati yang ditunjuk pada waktu itu, ya, untuk memimpin yang diutus kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali kota tersebut dari reruntuhan. Inilah konteksnya cerita ini. Kata Zerubabel itu mempunyai pengertian, artinya adalah stranger in Babylonian. Ya. Jadi orang asing yang tinggal di Babel. Nah, apa yang terjadi adalah ini. Ketika Zerubabel dengan para pemimpin dan imam-imam kembali ke Yerusalem untuk membangun ulang, to rebuild again their life, untuk membangun kembali kehidupan mereka setelah kehancuran kota tersebut. Tapi kemudian ketika mereka diutus ke Yerusalem, mereka diutus dengan fasilitas, diutus dengan izin yang resmi dari raja. Tapi kemudian apa yang terjadi adalah rajanya meninggal, sehingga mereka harus kembali ke Babel untuk mengurus kembali izin untuk pembangunan bait suci, peletakan dasar bait suci yang ada di Yerusalem. Jadi inilah konteksnya, saudara, dalam Zakaria pasalnya yang keempat ini. Jadi dalam penglihatan ini, Zakaria melihat ada sebuah kaki dian dengan 7 corongnya yang terbuat semuanya dari emas. Dan kemudian Tuhan bertanya kepada Zakaria, apakah kamu tahu apa yang kamu lihat ini? Dan kemudian Zakaria dia menjawab, dia berkata, aku tidak paham sepenuhnya apa penglihatan ini, arti daripada penglihatan ini. Jadi inilah sedikit latar belakang dari penglihatan dalam Zakaria pasal yang keempat. Sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah umat Tuhan yang 70 tahun mereka ada di pembuangan, tentunya menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa. Setelah 70 tahun mereka dibuang keluar dari kota kudus yaitu Yerusalem, dan akhirnya mereka bisa kembali lagi ke kota Yerusalem dan membangun, rebuild kembali, membangun lagi tempat tinggal, membangun lagi bait suci. Itu yang pertama. Dan mungkin itulah situasi hari-hari ini yang saudara dan saya sedang hadapi. Bulan ini kita mulai PSBB agak longgar di beberapa wilayah, sehingga para pengusaha mulai membangun kembali, keluarga-keluarga membangun kembali, orang tua membangun kembali apa yang sudah tertinggal, kerugian dalam bisnis, waktu yang mungkin rasanya seperti terbuang dan terhilang selama 5-6 bulan terakhir ini, mengalami penurunan dalam banyak hal. Nah, bulan Juni ini bulan di mana saudara dan saya yakin, entah pengusaha apapun bisnis saudara, bahkan Indonesia sebagai sebuah negara pemerintah, membangun kembali, rebuilding again, yang beberapa pakar katakan akan membutuhkan mungkin itu 2 tahun untuk Indonesia ekonominya bisa pulih kembali. Ya, pendidikan ini masih belum pasti sampai hari ini. Ada beberapa kota yang mal mulai dibuka, tetapi kesulitan itu ada di depan kita sebagai sebuah bangsa. Angka pengangguran diprediksi itu akan mencapai 12 juta tahun depan.
Dan kemudian prediksi lagi harga dolar akan naik menembus di atas 15.000. Nah, inilah kondisi yang mungkin diumpamakan seperti gunung yang besar. Yang diumpamakan seperti sebuah persoalan yang sangat tinggi, sangat besar, dan rasanya pasti jauh lebih besar dari pikiran kita, lebih besar dari kemampuan kita sebagai manusia. Nah, beberapa pesan Tuhan inilah yang saya ingin saudara catat dan tanamkan dalam roh saudara dari Zakaria pasalnya yang keempat ini. Yang pertama adalah ini, Tuhan berkata kepada Zakaria sebagai nabi, sebagai sebuah pesan untuk para pemimpin-pemimpin, para pengusaha umat Tuhan yang ada pada waktu itu. Yang pertama pesan Tuhan dalam ayat yang ke-6 adalah ini, bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, tetapi oleh Rohku, kata Tuhan. Prinsip yang pertama, pesan yang pertama yang Tuhan ingin sampaikan buat kita hari-hari ini, ketika kita sedang dalam proses mulai membangun ulang lagi kehidupan, membangun ulang ekonomi, membangun ulang bisnis, membangun ulang tatanan baru hari-hari ini. Yang pertama yang sangat dibutuhkan hari ini adalah ini, sebuah kesadaran di dalam hati kita bahwa kita tidak bisa membangun, kita tidak bisa pulih kehidupan ekonomi dan kehidupan bisnis kita dengan kekuatan kita sendiri. Makanya pesan Tuhan ayat yang ke-6 dikatakan bukan dengan kuatmu, bukan dengan gagahmu Zerubabel. Dia bicara kepada pemimpin, bupati pada waktu itu dan kepada umat Yahudi, umat suku Yehuda yang mereka ada di Yerusalem. Bukan dengan kuat dan gagahmu. Ini camkan betul-betul. Kita dibawa kepada sebuah titik di mana kita harus merendahkan diri dan dengan jujur kita berkata bahwa aku tidak bisa. Aku tidak sanggup. Dengan kekuatan pikiranku tidak mampu. Dengan kekuatan akal, pengertianku, aku tidak mungkin bisa memenangkan pertempuran ini. Dengan kekuatan hikmat manusiawiku tidak bisa. Kekuatan uangku juga tidak akan mampu untuk bisa membangun ulang kembali. Nah, sepertinya secara kalkulasi bisnis impossible untuk ekonomi kita bisa pulih dalam waktu yang cepat. Itu sebabnya penting. Camkan ini ketika saudara memulai lagi, rebuilding lagi, usaha, bisnis, kehidupan, mimpi, keluarga, visi saudara ke depan. Secara pribadi, keluarga maupun sebagai jemaat Tuhan. Penting dimulai dengan sebuah sikap kerendahan hati ini. Bahwa bukan dengan kuatku Tuhan, bukan dengan kegagahanku. Amsal pasal yang ketiga dia berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan jangan bersandar, lean not on your understanding. Jangan bergantung bersandar kepada akal pengertianmu sendiri. But trust in the Lord with all of your heart. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau demikian, kalau kita tidak bisa mengandalkan semua fasilitas, pengalaman masa lalu kita dalam bisnis, pengalaman kita dalam membangun kehidupan, kita tidak bisa mengandalkan itu. Terus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Yang kedua dikatakan dalam ayat yang ke-6, bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, tetapi oleh Rohku, kata Tuhan. Yang kedua adalah ini, bersandar bergantung kepada karunia dan kekuatan Roh Kudus. Ini yang kedua, saudaraku. Penglihatan Zakaria, dia melihat kaki Dian dengan 7 corongnya itu, dengan 7 lampunya. Nah, ini berbicara tentang 7 manifestasi daripada pribadi Roh Kudus yang dikatakan dalam Yesaya pasalnya yang ke-11. Ya, ada roh hikmat, ada roh pengertian, roh pengenalan, roh takut akan Tuhan. Nah, ini yang dibutuhkan hari-hari ini. Karena Yesaya berkata bahwa kekuatan yang menyelamatkan bukanlah harta dan uang, tetapi kekayaan yang menyelamatkan itu adalah hikmat dari Tuhan. Nah, Roh Kudus saat ini dia ingin melepaskan karunia hikmat ini. Dia melepaskan karunia iman dalam roh kita
untuk kita mulai membangun lagi. Karena memang tidak mungkin kita bisa membangun kehidupan yang lockdown selama 5 bulan ini dengan kekuatan kita sendiri. Bergantunglah kepada Roh Kudus. Setiap hari datang dan berkata kepada Roh Kudus, Roh Kudus, bukan kekuatanku, tapi kekuatanmu. Bukan talentaku, tetapi karunia-karunia daripadamu Roh Kudus. Bukan akal pikiranku, tetapi hikmat daripadamu Roh Kudus. Ini yang aku butuhkan hari ini. Jadi yang kedua adalah ini, saudara. Untuk saudara bisa memenangkan, untuk saudara bisa menggenapi maksud Tuhan, rencana Tuhan. Sebagaimana Zerubabel dikasih mandat dan visi sama Tuhan untuk membangun bait suci di Yerusalem. Setelah mereka ada di pembuangan selama 70 tahun itu. Demikian juga saudara, ketika saudara ingin membangun kembali, ini yang kedua yang dibutuhkan. Yang ketiga, dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan, oh kamu gunung yang besar. Ya, gunung yang besar. Nah, saya ingin bacakan ini buat saudara lagi ayat ini, saudara. Kita akan lihat lagi ayat ini. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-7. Siapakah engkau gunung yang besar? Siapakah engkau gunung yang besar? Dikatakan di depan Zerubabel engkau menjadi rata dengan tanah. Menjadi tanah yang rata. Wow, siapakah engkau? Nah, yang ketiga adalah ini, saudara. Berbicaralah kepada gunung, saudara. Speak to the mountain. Mungkin gunung itu sangat besar kalau gunung itu dibandingkan dengan diri saudara. Sama seperti gunung di belakang saya ini. Ada 4 gunung di belakang saya ini. Gunung itu terlalu besar, jelas untuk tangan saya bisa peluk. Untuk tangan saya bisa jangkau. Mountain is so big, sangat besar. Nah, mungkin ini seperti yang saudara sedang hadapi. Mungkin gunung besar yang saudara sedang hadapi adalah gunung keuangan. Gunung masalah keluarga. Mungkin gunung itu adalah gunung hubungan yang rusak. Gunung itu mungkin perusahaan saudara yang mungkin sedang diambang kebangkrutan dan disita oleh bank hari ini. Itu mungkin gunung buat saudara. Mungkin beberapa buat saudara gunung besar itu adalah penyakit. Gunung besar itu adalah depresi, frustasi, ya, kecewa, pahit hati, rasa tertolak, rasa tidak berharga. Saudara bergumul dengan diri saudara. Mungkin itu gunung besar yang saudara sedang hadapi. Dan Tuhan berkata dalam ayat ini, dikatakan, siapakah engkau gunung yang besar? Siapakah engkau gunung yang besar? Tuhan sedang berkata begini, sebesar apapun gunung persoalan, gunung ikatan dan belenggu, gunung problem dalam kehidupan saudara, Tuhan berkata, Tuhanmu jauh lebih besar dari gunung yang terbesar yang sedang kau hadapi. Markus pasalnya yang ke-11, Tuhan berkata, berbicaralah kepada gunung itu. Jika engkau percaya, dia akan pindah. Dia akan tercampak ke dalam laut, dia akan berpindah. Dalam ayat ini dikatakan, di hadapan Zerubabel, kamu gunung yang besar itu akan menjadi tanah rata. Saya ingin beritahu buat saudara, kalau mungkin hari-hari ini di depanmu ada gunung yang sangat besar, gunung persoalan yang sangat besar, dengarkan Tuhan berkata bahwa di hadapan Tuhan, gunung yang besar itu akan menjadi tanah yang rata. Haleluya. Inilah saudaraku pesan Tuhan buat saudara dan saya hari Minggu yang sangat spesial ini. So, speak to your mountain. Jangan cuma pandangi gunung saudara. Jangan cuma lihat besarnya masalah saudara. Bicara kepada gunungmu dan berkata, Tuhanku lebih besar daripadamu gunung yang terbesar. Tuhanku lebih besar dari penyakit. Tuhanku lebih besar dari masalah keuangan. Tuhanku lebih besar dari semua persoalan yang sedang aku hadapi hari ini. Gunakan mulut saudara, gunakan kata-kata saudara, bukan untuk ngomel, tetapi untuk bicara kepada gunung ini. Dan Markus 11 berkata, jika engkau percaya apa yang kau katakan akan terjadi, maka itu akan terjadi. Ingat, ada kuasa dalam mulut saudara dan perkataan saudara. Yang berikutnya dikatakan di sini, saudara, dalam ayatnya yang ke-8, ayat yang ke-7 masih.
Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Tuhan sedang berkata begini, terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan grace, grace. Dan ini saudaraku, sebesar apapun gunung yang kau hadapi, dengarkan kalimat ini. Tuhan berkata, dan ini yang saya deklarasikan buat saudara, grace, grace upon you. The grace of God is upon you. Kasih karunia Tuhan itu atasmu. Terjemahan Indonesianya dipakai kata bagus, bagus. Bayangkan saudaraku, ya, Tuhan berkata persoalan yang sedang kau hadapi, dia berkata bagus. Masalah terbesar yang kau hadapi, Tuhan berkata responnya Tuhan gak panik, Tuhan gak takut, tapi dia malah berkata bagus, bagus. Tapi saya lebih suka terjemahan Amplified yang dalam bahasa Inggris dikatakan grace, grace. Artinya begini saudara, gunung sebesar apapun di hadapan anugerah Tuhan, bahwa kalau kasih karunia Tuhan itu yang memenuhi saudara. Kasih karunia Tuhan itu yang memampukan saudara. Untuk saudara, kalaupun itu gunung tidak pindah, Tuhan akan beri anugerah kepada saudara untuk memanjat gunung itu. Dan percayalah, saudara memiliki kekuatan dalam anugerah Tuhan untuk sampai ke puncak gunung dan menaklukkan gunung yang sangat tinggi tersebut. Tidak semua gunung memang kadang-kadang kita bisa pindahkan. Dan tidak semua gunung juga Tuhan ingin supaya itu diratakan. Ada gunung-gunung persoalan dalam hidup kita yang Tuhan ingin supaya kita daki gunung itu. Kita panjat gunung tersebut, saudaraku. Ya, mudah memang kita inginnya instan. Ketika berdoa, gunung persoalan langsung pindah. Gunung masalah keuangan, langsung ada solusi keuangan buat saudara. Ya, tetapi Tuhan berkata di sini, Dia memberi pada saudara anugerah, kasih karunia untuk saudara memikul beban, menanggung tanggung jawab, untuk tetap bersyukur, bersukacita. Grace, grace upon you. Dan inilah saudara yang Tuhan katakan kepada Paulus dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12. Ketika Tuhan berkata pada Paulus, kasih karuniaku cukup bagimu. Apa yang Paulus hadapi waktu itu? Dia berdoa, dia berdoa, dia berdoa. Dia berseru sampai 3 kali supaya duri dalam daging itu diambil dari hidupnya. Saya yakin betul, Paulus sebagai seorang rasul hebat, dia juga mungkin banyak pertanyaan. Aku berdoa buat orang mati bangkit. Aku berdoa buat orang lumpuh berjalan. Orang timpang mereka bisa langsung sembuh, orang buta melihat. Tapi aku sendiri berdoa untuk duri dalam daging ini. Dan Tuhan tidak ambil, Tuhan tidak singkirkan. Dan Tuhan hanya menjawab doanya Paulus dengan berkata, kasih karuniaku cukup bagimu. Dengarkan, ini juga jawaban Tuhan untuk doa-doa saudara. Kalau mungkin sepertinya masalahnya belum diambil, kalau sepertinya gunung yang besar belum dipindahkan, dengarkan ini Tuhan berkata, my grace is sufficient for you. Kasih karuniaku, kata Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu adalah kemampuan Tuhan, kuasa supranatural Tuhan yang akan membawa saudara bisa memenangkan pertempuran dan bisa mendaki gunung yang besar itu dalam kehidupan saudara. Kasih karunia Tuhan cukup untuk saudara. Lihat ayat berikutnya saudaraku, ada 2 poin lagi yang saya ingin berikan buat saudara semuanya. Ayat yang ke-8 dikatakan begini, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Poin yang kelima adalah ini, saudara. Dengarkan dia berkata kepadamu, dia berkata, apa yang kamu sudah mulai, Tuhan berkata, kamu akan menyelesaikannya. Filipi pasal yang ke-1, Tuhan berkata, kepada Rasul Paulus, dia berbicara kepada jemaat di Filipi. Dia berkata bahwa the work that you have begun, He will complete it. He will finish it.
Pekerjaan yang telah dia mulai dalam hidupmu, dia akan menyelesaikannya. Dan itu yang Tuhan katakan kepada Zerubabel, bahwa Zerubabel, engkau sudah mulai membangun kembali, engkau sudah letakkan pondasi bait suci ini. Dan Tuhan berkata, walaupun mungkin agak terhambat, walaupun mungkin ada gunung besar yang namanya masalah, gunung besar yang namanya roh Babel yang bikin kekacauan, musuh yang menyerang dari dalam dan dari luar ketika kamu mulai membangun. Ini yang selalu saudara harus waspadai ketika saudara mulai membangun kembali kehidupan saudara, membangun kembali bisnis saudara. Saudara harus selalu ingat ini, bahwa ada musuh dari dalam, tapi juga ada musuh dari luar. Sama ketika Zerubabel mulai membangun kembali kota dan membangun ekonomi, membangun bait suci. Musuh dari dalam, orang-orang sendiri, orang-orang Samaria, yang 50% darah Ibrani, 50%-nya darah orang non-Yahudi, non-Ibrani. Ini musuh. Orang yang setengah-setengah ini yang ada bersama dengan kita, ini bisa menjadi musuh yang menyulitkan kita dalam proses membangun ini. Tetapi jangan takut, orang-orang itu ada di sana, di-assign, ditetapkan Tuhan kadang-kadang untuk tujuan ini, mengocoh kita, membangun, membentuk karakter kehidupan kita. Tapi juga ada musuh dari luar. Tetapi musuh sebesar apapun, gunung sebesar apapun, jangan takut, Tuhan berkata, sebab apa yang kau telah mulai, engkau akan menyelesaikannya. Engkau akan menyempurnakan sampai komplit, sampai selesai. Dengar ini, rencana Tuhan dalam hidupmu, keluargamu, dan lewat bisnismu tidak akan bisa dibatalkan oleh gunung yang besar. Tidak bisa dibatalkan oleh corona yang masih belum ada vaksinnya sampai hari ini. Rencana Tuhan, destiny Tuhan buat hidupmu dan keluargamu tidak bisa dibatalkan oleh sakit penyakit, oleh apapun juga. Tuhan berkata, apa yang aku sudah mulai, aku akan selesaikan dalam hidupmu. Aku akan sempurnakan itu dalam hidupmu. Kata Tuhan, hari ini jangan takut, jangan menyerah, karena aku belum selesai dengan hidupmu. Aku masih sedang bekerja dalam hidupmu dan melalui hidupmu. Tuhan berkata, rencanaku tidak bisa dibatalkan, digagalkan oleh apapun dan siapapun, kata Tuhan. Dan yang terakhir, dalam ayatnya yang ke-10 dikatakan di sini, sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Wow, yang keenam adalah ini. Walaupun mungkin kelihatannya kecil, Tuhan berkata, jangan pandang hina peristiwa-peristiwa yang kelihatannya kecil. Jangan remehkan hal-hal yang kecil. Karena prinsip Tuhan bekerja setia dalam perkara yang kecil. Dan Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar kepadamu. Ketika Elia, saudara, Israel mengalami kekeringan selama 3,5 tahun. Bujangnya melihat keluar, tidak lihat apa-apa, terang benderang, panas terik luar biasa. Tapi kemudian ketika bujangnya ini keluar lagi, apa yang bujangnya lihat, dia kembali, dia berkata, oh segempal, awan segempal telapak tangan ini, kecil sekali. Tapi ketika Elia melihat dan mendengar bujangnya berkata, ada awan sebesar telapak tangan, Elia berkata, siapkan keretamu, karena hujan akan turun. Dengarkan ini saudara, Tuhan tidak langsung mulai dengan perkara yang besar. Dia mulai dengan hal yang kecil. Ya, minyak yang dimiliki janda di buli itu sedikit, kecil sekali. 5 roti 2 ikan, itu kecil sekali untuk puluhan ribu orang. Tetapi Tuhan berkata, jangan pandang rendah, jangan remehkan hal-hal yang kecil yang ada dalam hidupmu. Perkara kecil yang kau sudah mulai kerjakan. Mungkin uangnya sedikit, mungkin modalnya sedikit, mungkin profitnya sangat tipis sekali. Ya, kecil sekali. Tapi Tuhan berkata, setialah, jangan remehkan dan rendahkan itu, kata Tuhan. Karena yang kecil, kalau engkau setia, itu akan menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar, dan menjadi besar. Benih itu kecil, tetapi ketika dia tumbuh menjadi besar, saudaraku. Ini pesan Tuhan, 6 hal ini buat saudara. Ketika saudara mulai membangun ulang, proses membangun kembali, Tuhan membawa saudara keluar dari Babel. Ketika sudah mulai membangun, ada gunung yang besar.
ada hambatan. Tapi 6 hal ini yang menjadi pesan profetik Tuhan buat kita. Yang pertama, bukan dengan kekuatan dan kegagahan saudara. Yang kedua, bersandarlah kepada Roh Kudus dengan karunia-karunia yang Dia siapkan bagimu. Yang ketiga, berbicaralah kepada gunung yang besar itu, karena dia akan menjadi rata dengan tanah. Yang keempat, ada kasih karunia Tuhan yang cukup buat saudara. Sebagaimana Tuhan berkata, "My grace is sufficient for you," kepada Paulus. Dan yang kelima, yang Tuhan katakan kepada saudara di sini, jangan pandang rendah hal-hal yang kecil. Dan yang keenam, saudara yang diberkati Tuhan, ya, saudara, jangan saudara menyerah. Jangan saudara takut, karena apa yang Tuhan mulai, Tuhan akan selesaikan dan sempurnakan itu dalam hidup saudara. Mari saudara, saat ini, di mana engkau berada saat ini, bersama dengan keluargamu, suami istri, yuk sepakat pegang janji Tuhan ini. Pegang pesan profetik Tuhan ini. Hari ini yang saya sangat kuat sekali, saudaraku, pesan ini buat saudara. Buat saudara. Dan saya saat ini buat para pengusaha, buat saudara yang sedang mulai membangun kembali keluarga, membangun kembali bisnismu. Mari saudara saat ini berdiri di tempatmu saat ini, gandeng tangan dengan istri suamimu dan pegang janji Tuhan ini. 6 kebenaran, 6 pesan profetik dari Zakaria pasal yang keempat ini. Dengarkan, saya akan deklarasikan ini saudara. Komrana basyoko berada bakashiki arada bahana. Ndeke brando kovyoko berada bakarada bah. God can move the mountain. Tuhan bisa pindahkan gunung itu. Tapi Tuhan juga akan beri anugerah pada saudara untuk saudara mendaki gunung itu. Jika memang Tuhan mengizinkan dan menghendaki saudara untuk sebuah tujuan yang kekal dalam hidup saudara. Saat ini apapun persoalan saudara, yuk datang kepada Tuhan. Kebranda syoko berada bahas syoko berada baka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini, dengarkan Tuhan berkata, bukan dengan kuat dan gagahmu, tapi rohku, kata Tuhan. Dan bicara pada gunungmu saat ini. Dengarkan Tuhan berkata, kasih karuniaku cukup bagimu. Dengar Tuhan berkata kepadamu, apa yang aku sudah mulai, aku akan selesaikan itu dalam hidupmu. Dan Tuhan berkata, jangan remehkan perkara yang kecil yang ada di tanganmu, yang engkau sudah mulai kerjakan hari ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba deklarasikan pesan ini Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam roh setiap umatmu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku ucapkan saat ini setiap gunung-gunung dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, siapakah engkau gunung yang besar? Di hadapan Tuhan yang lebih besar, engkau akan menjadi rata dengan tanah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sekarang ini, di dalam nama Yesus Kristus, aku ucapkan saat ini grace, grace, grace for you. Kasih karunia Tuhan ada atas hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kata Tuhan, sebesar apapun masalah yang sedang kau hadapi, sebesar apapun gunung yang sedang kau hadapi, kata Tuhan, aku yang akan berperang bagi kamu. Anugerahku cukup yang memampukan kamu untuk memenangkan pertempuran dan menyelesaikan pertandingan dan hidup mencapai puncak, kata Tuhan, dan tujuan Tuhan digenapi dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan boleh buka matamu, Tuhan buka telingamu untuk melihat perkara-perkara kecil yang Tuhan sediakan sebagai sebuah provisi dari Tuhan untuk menjadi mujizat, terobosan dalam bidang kehidupanmu, entah keuangan, hubungan, keluarga, pelayananmu, dan bisnismu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Again Tuhan, aku deklarasikan saat ini dalam nama Yesus, grace, grace for you. Kasih karunia Tuhan ada atas hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pegang janji Tuhan ini buat saudara. Ya, percaya, terima, catat, dengarkan lagi, diskusikan lagi pesan profetik Tuhan hari Minggu ini buat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari siapkan hati saudara untuk kita terima
berkat dari Bapa di surga. Ya, saya yakin pesan Tuhan hari ini termeterai dalam roh saudara. Dan lihat perkara-perkara besar akan mulai terjadi dalam hidup saudara. Beri angkat tangan saudara dan terima berkat dari Bapa di surga. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah saat ini anugerah damai sejahtera dari Bapa di surga yang kekal, yang mengasihimu, mencintaimu tanpa syarat. Dan kiranya kasih Yesus Kristus Tuhan kita, kasih yang agape, kasih yang sempurna itu, kasih yang kekal, menjagai hatimu, memenuhi pikiranmu, memulihkan emosimu. Kiranya karunia Roh Kudus dengan segala kuasa melengkapi hidupmu, memenuhi hidupmu, kemanapun kau pergi, dan memakai engkau untuk jadi berkat dimanapun kau berada, supaya nama Yesus Tuhan dimuliakan dalam seluruh langkah hidupmu kemanapun engkau pergi. Aminkan berkat ini. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkati pekerjaan tanganmu, diberkati studimu, dan diberkati bisnismu, diberkati rencana perjalananmu dalam bulan ini. Apa saja yang kau sentuh dengan tanganmu, itu diberkati oleh Tuhan, dan anugerah Tuhan melimpah memenuhi saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Again, happy Sunday dari jemaat Tuhan yang ada di Salatiga buat semua saudara yang sedang mendengarkan dimanapun saudara berada. Sampai minggu depan ada ibadah perjamuan kudus dan ada pesan yang khusus yang Tuhan sediakan, siapkan untuk kita untuk hari Minggu depan, yaitu minggu di mana kita akan bersama-sama melakukan bersekutu dengan Tuhan dalam perjamuan yang kudus. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.